Bakso yang tak laku. Pak Dedi duduk termenung di depan warung baksonya. Meja kayu sederhana di depannya hanya menyisakan satu mangkok bakso yang sudah dingin, sisa jualan hari ini. Pandangannya kosong menatap jalanan desa yang sunyi. Tak ada pelanggan, tak ada suara langkah kaki. Hanya gemerisik dedaunan yang ditiup angin malam. "Mas, ayo masuk. Udah malam," panggil Bu Santi istrinya dari dalam warung. Bu Santi keluar dengan celemek yang penuh noda minyak. Wanita itu tampak lelah, matanya sayu, rambutnya terikat asal-asalan. Gak ada gunanya nunggu sampai tengah malam begini. Orang-orang juga udah pada tidur, lanjutnya pelan, duduk di samping suaminya. Pak Dedi menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh, mencoba mencari jawaban atas nasib yang terasa semakin berat. "Aku gak ngerti, Bu," ucapnya lirih. "Apa salah kita? Bakso kita enak, bumbunya aku racik sendiri, tapi kenapa tetap aja begini? Udah aku coba jualan lebih pagi, bikin promo segala, hasilnya sama aja, nol besar." Bu Santi menunduk. Ia menggenggam tangan suaminya erat. "Aku juga gak ngerti, Mas. Mungkin kita kurang doa. Atau ya, emang lagi sial aja," jawabnya dengan nada penuh kesabaran. Percakapan mereka terhenti. Beban di antara mereka terasa semakin berat. Sebagai kepala keluarga, Pak Dedi merasa gagal. Dua anak mereka, Fajar yang duduk di bangku SMA, dan Rina yang baru kelas 3 SD, masih membutuhkan banyak biaya. Harga barang yang terus naik semakin memperumit keadaan. Pak Dedi sering merasa malu setiap kali Fajar meminjam buku atau seragam bekas dari temannya. Ia tahu di belakang mereka banyak tetangga yang membicarakan nasib keluarganya. Bu Marni, tetangga sebelah yang terkenal suka bergosip, adalah salah satunya. "Ya ampun, si Pak Dedi tuh kok nggak pintar cari duit ya? Udah jualan bakso, tetap aja nggak laku. Mungkin bumbunya kurang doa," katanya sambil tertawa bersama ibu-ibu lainnya. Pak Dedi hanya bisa menghela napas setiap kali mendengar omongan itu. Dalam hati, ia terus bertanya-tanya, sampai kapan kesulitan ini akan berakhir? Harapan di tengah keputusasaan. Pak Dedi berusaha keras menahan rasa malu ketika mendengar ucapan tetangga yang sampai ke telinganya. Namun, jauh di dalam hati, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Ia merasa hancur, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Keesokan paginya, Pak Dedi mencoba sesuatu yang baru. Ia pergi ke pasar lebih pagi untuk membeli bahan-bahan segar. Dengan semangat baru, ia meracik bumbu bakso dengan cita rasa yang lebih berani. Tak hanya itu, ia mencetak brosur kecil bertuliskan, "Bakso Pak Dedi, enak dan murah." Brosur itu ia bagikan ke seluruh pelosok desa dengan harapan bisa menarik lebih banyak pelanggan. Namun, hasilnya tetap mengecewakan. Hari itu, hanya ada 2 pelanggan yang mampir ke warungnya. Mereka memesan masing-masing semangkuk bakso, makan dengan cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Pendapatan hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli gas LPG baru. Malam harinya, Pak Dedi kembali berbincang dengan Bu Santi di dapur kecil mereka. "Mas, aku juga nggak tahu lagi harus gimana," ucap Bu Santi sambil memotong bawang. "Kalau begini terus, kita bisa nggak makan minggu depan." Pak Dedi menggeleng pelan. "Aku udah terlalu tua buat kerja di pabrik lagi, Bu. Siapa yang mau nerima aku? Lagi pula, ini usaha kita. Aku nggak mau nyerah." Kondisi semakin sulit ketika Fajar, anak sulung mereka, datang dengan raut wajah khawatir. "Pak, uang lesku sudah jatuh tempo. Guru bilang kalau gak bayar, aku gak boleh ikut belajar lagi," ucapnya pelan. Pak Dedi hanya bisa terdiam. Setelah beberapa saat ia menjawab, "Iya, nanti Bapak usahain." Namun, suaranya serak. Ia tahu uang itu tidak ada. Tabungan mereka sudah habis dan untuk kebutuhan sehari-hari pun mereka sering berhutang di warung Pak Tarmo. Sore harinya, seseorang mampir ke warung mereka. Pak Gunawan, kerabat jauh Pak Dedi, datang dengan wajah ramah seperti biasanya. Pak Gunawan dikenal sebagai sosok yang suka membantu, tetapi ada sesuatu dalam pembawaannya yang sering terasa misterius. "Pak Dedi, aku dengar warungmu lagi sepi ya?" tanya Pak Gunawan sambil menghisap rokok kreteknya. Pak Dedi mengangguk lesu. "Iya Mas, lagi seret banget. Aku coba ini itu, tapi tetap aja gak ada hasil." Pak Gunawan tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. "Kadang, rezeki itu gak cuma soal usaha, Pak Dedi. Ada hal lain yang bisa dicoba. Kalau mau, saya bisa bantu." Pak Dedi mengangkat alis ragu-ragu. "Bantu gimana, Mas?" Pak Gunawan memandangi Pak Dedi sejenak, lalu menjawab dengan nada penuh makna. "Besok pagi, datanglah ke rumahku. Kita ngobrol lebih panjang." Pak Dedi tidak tahu apa yang dimaksud Pak Gunawan, tapi dalam keputusasaannya, ia merasa tak ada salahnya mencoba. Malam itu, ia dan Bu Santi terjaga lebih lama dari biasanya. Pilihan yang berat.
Pak Gunawan menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu meniupkan asapnya ke udara malam yang dingin. Ia menatap Pak Dedi dengan tatapan penuh makna. Sebenarnya ada cara lain, Pak Dedi, ucap Pak Gunawan sambil melirik ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang yang mendengar. Tapi ya, cara ini nggak biasa. Pak Dedi mengerutkan kening. Cara apa, Mas? Pak Gunawan mendekatkan wajahnya, suaranya hampir berbisik. Aku bisa kenalin kamu ke seseorang. Orang ini bisa bantu bikin usahamu laris manis. Mata Pak Dedi membulat penuh harap. Beneran, Mas? Tapi siapa orang ini? Pak Gunawan menyeringai tipis. Namanya Mbah Karta. Dia tinggal di desa sebelah, gak jauh dari sini. Dia ngerti cara-cara buat bikin usaha jadi sukses. Tapi Pak Gunawan berhenti sejenak, tatapannya tajam. Kamu harus siap sama konsekuensinya. Pak Dedi terdiam. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Konsekuensi? Di satu sisi, ia merasa ragu dan takut. Namun di sisi lain, bayangan keluarganya yang terus hidup dalam kesulitan membuat hatinya berat. Malam itu setelah anak-anak mereka terlelap, Pak Dedi mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan istrinya. Di dapur kecil yang hanya diterangi lampu redup, ia menceritakan segalanya kepada Bu Santi. Bu, ada cara? Tapi ini gak biasa, ucap Pak Dedi pelan sambil memandangi wajah istrinya. Bu Santi mengerutkan dahi. Maksud Mas apa? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama hal-hal yang gak wajar? Pak Dedi mengangguk ragu. Kata Pak Gunawan, ada orang yang bisa bantu usaha kita laris. Tapi katanya ada konsekuensinya, Bu. Bu Santi terdiam, wajahnya memucat. Ia menunduk sambil meremas ujung celemeknya, mencoba mencerna kata-kata suaminya. Mas, aku takut. Kalau ini beneran ada hubungannya sama hal-hal gaib, aku takut ada akibat buruk buat kita dan anak-anak. Pak Dedi meraih tangan istrinya. Bu, aku juga takut. Tapi aku gak mau anak-anak kita terus kelaparan. Aku cuma pengen mereka hidup lebih baik. Kalau ada harapan sedikit pun, aku mau coba. Bu Santi menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Perasaan takut dan cinta bercampur dalam hatinya. Setelah beberapa saat ia mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh keraguan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus lembut, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Pak Dedi dan Bu Santi berjalan pelan di jalan setapak yang gelap menuju desa sebelah. Pak Gunawan telah memberikan petunjuk bahwa rumah Mbah Karta terletak di pinggiran desa, dekat kebun bambu yang terkenal angker. Pak, aku deg-degan, bisik Bu Santi sambil menggenggam erat lengan suaminya. Pak Dedi mengangguk pelan, mencoba menenangkan istrinya meskipun hatinya sendiri bergetar. Tenang, Bu, kita cuma minta bantuan buat usaha kita. Setelah ini selesai, yang penting anak-anak kita gak kelaparan lagi. Ketika mereka sampai di depan kebun bambu, suasana terasa semakin mencekam. Gelapnya malam hanya diterangi lampu minyak kecil dari sebuah rumah kayu tua di ujung jalan. Rumah itu tampak sederhana, namun terkesan menyeramkan dengan dinding kayu yang sudah usang. Pak Dedi mengetuk pintu dengan hati-hati. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Setelah beberapa saat, pintu berderit terbuka, menampilkan seorang pria tua dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya penuh kerutan, namun tatapannya tajam seperti menembus hati siapapun yang melihatnya. Kalian pasti yang direkomendasikan Gunawan. Suara Mbah Karta serak namun tegas. Ia membuka pintu lebih lebar, mempersilahkan mereka masuk. Masuklah, jangan ragu. Pak Dedi dan Bu Santi melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan di dalam rumah itu sederhana. Hanya ada meja kecil dan beberapa kursi kayu. Namun yang membuat mereka tidak nyaman adalah bau dupa yang menyengat dan berbagai benda aneh yang menggantung di dinding. Kain hitam, keris kecil, serta boneka jerami yang tampak menyeramkan. Mbah Karta duduk di kursi kayunya, menatap mereka dengan senyum tipis. Jadi kalian ingin usaha warung bakso kalian laris? Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Dedi mengangguk cepat. Iya, Mbah. Warung kami sepi terus. Kami sudah coba macam-macam tapi tetap nggak ada hasilnya. Mbah Karta tersenyum, lebih lebar kali ini. Aku bisa membantu kalian, tapi ingat suaranya menjadi lebih berat. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua ada bayarannya. Bu Santi menatap suaminya, hatinya semakin diliputi keraguan. Bayarannya apa, Mbah? Tanyanya dengan suara lirih, hampir berbisik. Mbah Karta memandang mereka bergantian, lalu menjawab dengan tenang. Kalian harus menyediakan sesuatu yang berharga. Aku akan menjelaskan lebih lanjut kalau kalian sudah benar-benar yakin ingin melanjutkan. Pak Dedi menelan ludah, pandangannya bertemu dengan istrinya. Mereka tahu, apapun keputusan mereka malam ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Bu Santi menelan ludah, wajahnya tegang dan keringat dingin membasahi pelipisnya.
Bayarannya apa, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Karta menatap mereka bergantian, lalu menghela napas panjang. Aku bisa kasih kalian tali pocong, katanya pelan. Namun setiap kata terasa berat. Tali ini diambil dari seorang almarhum yang meninggal karena ketidakadilan. Tali itu punya kekuatan besar. Kalau kalian letakkan di bawah tempat usaha kalian, warung bakso kalian akan selalu ramai. Pak Dedi mengernyitkan dahi. Tapi, apa syaratnya, Mbah? Mbah Karta tersenyum tipis, namun senyumnya terasa dingin. Salah satu dari kalian harus menjaga dan merawat tali pocong itu dengan baik. Tidak boleh sembarangan. Setiap bulan purnama, kalian harus memberikan persembahan berupa makanan tertentu di tempat yang aku tunjuk nanti. Bu Santi semakin pucat. Kalau kami tak patuhi aturan itu, apa yang terjadi? Tatapan Mbah Karta menjadi tajam dan suaranya terdengar menggetarkan ruangan. Kalau kalian melanggar, tali itu akan menjadi kutukan. Bukan hanya usaha kalian yang hancur, tapi keluarga kalian juga akan terkena akibatnya. Tapi kalau kalian patuh, hidup kalian akan berubah. Warung kalian akan laris, rezeki mengalir tanpa henti. Pak Dedi dan Bu Santi saling berpandangan. Mereka tahu ini berisiko besar, tapi bayangan anak-anak mereka yang kelaparan dan hutang yang semakin menumpuk membuat keputusan ini terasa seperti satu-satunya pilihan. Kami setuju, kata Pak Dedi akhirnya. Suaranya terdengar berat, seolah ia sadar keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Mbah Karta tersenyum puas. Ia berdiri dan berjalan ke sudut ruangan, membuka laci kecil yang berdebu. Dari dalam laci itu ia mengeluarkan kain hitam yang tampak lusuh. Di dalamnya tergulung seutas tali putih kusam, berbau anyir seperti darah yang sudah lama mengering. Tali ini, kata Mbah Karta sambil menyerahkannya kepada Pak Dedi, adalah kunci keberuntungan kalian. Letakkan di bawah tempat usaha kalian. Ingat, jangan pernah biarkan orang lain menyentuhnya. Dan jangan lupa persembahan setiap bulan purnama. Kalau kalian melanggar. Mbah Karta tidak melanjutkan kata-katanya, tapi tatapan matanya sudah cukup untuk membuat mereka mengerti. Pak Dedi menerima tali pocong itu dengan tangan gemetar. Baik, Mbah, kami akan patuh. Saat mereka keluar dari rumah Mbah Karta, angin dingin menyambut mereka. Jalan kembali ke rumah terasa lebih panjang dan mencekam. Dalam hati Bu Santi masih bertanya-tanya apakah keputusan mereka ini benar. Namun tidak ada jalan kembali. Malam itu menjadi awal dari perjalanan gelap mereka, perjalanan yang akan menguji batas keberanian dan moralitas mereka. Namun, apakah benar rezeki bisa dibeli dengan harga yang begitu mahal? Malam itu menjadi malam yang penuh kegembiraan bagi Pak Dedi dan Bu Santi. Warung bakso mereka yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Bahkan beberapa orang rela berdiri dan menunggu tempat kosong. Pundi-pundi uang yang mereka kumpulkan malam itu terasa seperti mukjizat. Mas, ini nyata enggak sih? Kok tiba-tiba bisa seramai ini? Bisik Bu Santi sambil membawa mangkuk bakso ke meja pelanggan. Pak Dedi hanya tersenyum lebar, penuh semangat. Nyata, Bu. Lihat saja uang yang kita dapat malam ini. Semua usaha kita tidak sia-sia. Namun, saat malam semakin larut dan pelanggan terakhir sudah pergi, suasana berubah menjadi sunyi. Mereka mulai membereskan warung dengan hati senang. Tetapi keheningan malam tiba-tiba terasa mencekam ketika suara langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Mas, kamu dengar itu? Bu Santi menghentikan gerakannya, matanya melirik ke arah kebun bambu di belakang rumah. Pak Dedi memasang wajah serius, mencoba mengabaikan rasa takut yang tiba-tiba menyelinap. Mungkin cuma binatang, Bu, katanya meski hatinya sendiri penuh keraguan. Namun suara itu tidak berhenti, suara langkah kaki pelan tapi jelas, seolah ada seseorang yang mondar-mandir di sekitar kebun. Dengan napas berat, Pak Dedi mengambil senter dari meja dan mengisyaratkan istrinya untuk tetap di dalam. Tunggu di sini, Bu. Aku akan lihat. Mas, jangan! Bu Santi meraih lengannya, ketakutan jelas terpancar dari wajahnya. Kita tidak tahu apa itu. Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma mau pastikan. Pak Dedi melangkah keluar, menuju arah kebun. Udara malam terasa lebih dingin, dan angin berhembus membawa aroma lembab tanah. Ia menyorotkan senter ke arah semak-semak dan pohon bambu, namun tidak menemukan apa-apa. Siapa di sana? Teriak Pak Dedi, mencoba menantang. Tidak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin. Tapi saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu. Di antara bayangan pohon bambu terlihat sosok samar, tinggi dan kurus, berdiri diam menghadapnya. Pak Dedi terpaku. Cahaya senter yang ia arahkan ke sosok itu hanya menembus seperti kabut. Sosok itu tidak bergerak, namun seolah menatap langsung ke arahnya.
Napasnya memburu, kakinya terasa berat untuk melangkah. Tiba-tiba, suara berat terdengar di telinganya, bukan dari mulut sosok itu, melainkan langsung masuk ke pikirannya. Jangan lupa, perjanjian. Pak Dedi tersentak mundur, tubuhnya hampir terjatuh. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Dengan tergesa, ia berlari kembali ke dalam rumah. Wajahnya pucat pasi. Bu Santi yang menunggunya langsung panik. Mas, ada apa? Kamu kenapa? Pak Dedi hanya bisa menggeleng. Tidak ada, Bu. Tidak ada apa-apa. Ayo masuk. Kita harus berdoa. Namun di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Keputusan mereka telah membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, ketenangan Pak Dedi dan Bu Santi terusik oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Ketukan di pintu, jejak kaki kecil di lantai ruang tamu, dan suasana yang mencekam, membuat mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, dengan perasaan takut yang bercampur penasaran, mereka kembali menemui Mbah Karta di gubuknya. Mbah, semalam ada yang aneh di rumah kami, kata Pak Dedi. Suaranya terdengar tegang. Ada jejak kaki kecil di lantai, tapi kami tidak melihat siapapun. Bu Santi menambahkan dengan nada panik, ketukan di pintu terus-menerus, kami tidak tahu itu siapa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mbah Karta hanya tersenyum tipis, seperti sudah terbiasa mendengar keluhan semacam itu. Itu hal yang wajar, nak. Kalau kalian ingin hidup kalian berubah, kalian harus siap menerima konsekuensinya. Tapi kenapa jejak kaki itu kecil, Mbah? Dan siapa yang mengetuk pintu tengah malam? Desak Pak Dedi. Itu adalah salah satu penjaga tali pocong, jawab Mbah Karta dengan nada tenang. Mereka datang untuk memastikan kalian mematuhi perjanjian. Jangan takut. Selama kalian memberikan persembahan tepat waktu, mereka tidak akan mengganggu. Bu Santi menggigit bibirnya, jelas tidak puas dengan jawaban itu. Mbah, apa yang terjadi kami lupa atau terlambat memberikan persembahan? Mbah Karta menghela napas panjang, matanya memandang jauh ke arah hutan di belakang rumahnya. Kalau kalian melanggar, penjaga-penjaga itu tidak akan segan-segan menagih konsekuensinya. Mereka bisa menjadi sangat tidak ramah. Mendengar itu, Pak Dedi dan Bu Santi saling pandang, ketakutan mulai merayap di wajah mereka. Jadi malam ini, lanjut Mbah Karta, pastikan kalian memberikan persembahan sesuai instruksiku. Letakkan makanan yang sudah kusiapkan di tempat yang aku tunjuk. Ingat, jangan terlambat. Dengan kepala penuh pikiran dan hati yang tidak tenang, mereka meninggalkan rumah Mbah Karta. Malam itu, saat bulan purnama mulai memancarkan sinarnya yang dingin, mereka menyiapkan persembahan seperti yang diarahkan. Makanan sederhana, nasi putih, lauk pauk, dan segelas air putih, diletakkan di atas meja kecil di sudut dapur. Pak Dedi berlutut, menggenggam tangan Bu Santi, dan berdoa dengan khusyuk. Namun, bahkan saat mereka memenuhi kewajiban mereka, rasa takut akan ketukan di malam hari, dan jejak kaki misterius itu tidak hilang. Mereka tahu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi sejak malam itu. Pak Dedi dan Bu Santi menyadari ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ritual persembahan di kebun belakangnya yang dilakukan dengan mantra dari Mbah Karta berhasil mendatangkan keuntungan besar untuk warung bakso mereka. Namun, atmosfer mencekam di sekitar rumah mereka terus menghantui. Angin kencang yang tiba-tiba berhembus selama ritual, suara tawa kecil dari balik pepohonan, dan ketakutan yang membungkus hati mereka menjadi pengingat bahwa kesuksesan ini tidak datang tanpa harga. Hari berikutnya, warung bakso Pak Dedi yang sebelumnya sepi, kini penuh sesak. Orang-orang bahkan rela berdiri dan antri hanya untuk mencicipi semangkuk bakso. Pelanggan memuji rasa bakso yang berbeda dan menyebutkan bahwa mereka merasa lapar begitu lewat di depan warung. Namun, di tengah senyuman para pelanggan, Pak Dedi dan Bu Santi merasa ada sesuatu yang ganjil. Mas, ini kok rasanya aneh ya? Kenapa orang-orang seperti dipaksa makan di sini? Bisik Bu Santi sambil melirik keluar jendela, melihat kerumunan pelanggan yang tak biasa. Pak Dedi mencoba menenangkan istrinya. Sudah, Bu. Jangan terlalu dipikirkan. Selama kita patuhi semua aturan dari Mbah Karta, semuanya akan baik-baik saja. Namun malam itu menjadi awal dari mimpi buruk baru. Setelah warung ditutup dan uang dihitung, mereka mendengar suara langkah berat di sekitar rumah. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang menyeret sesuatu di atas tanah. Mas, dengar itu? Tanya Bu Santi dengan wajah pucat, menggenggam lengan suaminya erat. Pak Dedi mengangguk, wajahnya juga penuh ketakutan. Jangan keluar, Bu. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Suara itu semakin mendekat, diikuti oleh suara ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok.
Mereka menahan napas, berharap suara itu pergi. Namun, ketukan itu tidak berhenti. Malah diikuti oleh suara lain, suara tawa kecil seperti anak-anak. "Aku gak kuat, Mas. Ini terlalu menyeramkan," isak Bu Santi. Pak Dedi berusaha tegar meski hatinya dilanda ketakutan yang sama. "Tenang, Bu. Besok kita ke Mbahkarta lagi. Kita harus tahu apa yang sedang terjadi." Ketika pagi tiba, mereka mendapati pintu depan penuh dengan bekas cakaran. Jejak kaki kecil berlumpur tersebar di teras, dan di tengahnya ada sepiring bakso yang tampak segar, meskipun mereka tidak pernah meletakkannya di sana. Pak Dedi mengangkat piring itu dengan tangan gemetar. "Bu, ini bukan bakso kita. Tapi siapa yang bisa meletakkannya di sini?" Bu Santi hanya menggeleng, wajahnya semakin pucat. Hari-hari berikutnya, warung bakso Pak Dedi menjadi pusat perhatian. Pelanggan tidak hanya datang dari desa, tapi juga dari luar daerah. Dalam sekejap, warung kecil itu berubah menjadi tempat paling ramai di kampung. Pendapatan mereka melonjak drastis, membuat Pak Dedi dan Bu Santi bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun, di balik keberhasilan itu, ada perasaan tak nyaman yang semakin membesar. "Mas, aku nggak tenang." "Semua ini terasa aneh," ucap Bu Santi suatu malam ketika mereka menghitung uang hasil jualan. Pak Dedi menghentikan hitungannya dan menatap istrinya. "Apa maksudmu, Bu?" "Entahlah, aku sering merasa seperti ada yang mengawasi kita. Setiap malam aku dengar suara langkah kaki di belakang rumah," jawab Bu Santi dengan suara bergetar. Pak Dedi mencoba menenangkan. "Sudah, Bu, jangan berpikir macam-macam. Semua ini cuma efek dari ritual yang kita lakukan. Yang penting kita patuhi aturan dari Mbahkarta." Bu Santi mengangguk, meski rasa ragu masih memenuhi hatinya. Tetangga mulai bergosip. Keberhasilan mendadak Pak Dedi memicu pembicaraan di antara warga. "Heran ya, kok warung mereka tiba-tiba ramai banget? Padahal dulu sepi terus," ujar Bu Sri tetangga sebelah. "Namanya rezeki, Bu Sri. Mungkin mereka lagi beruntung," jawab Pak Manto santai sambil menyalakan rokok. Namun Bu Sri tidak puas. "Tapi, kok ada yang bilang mereka pakai cara-cara nggak wajar buat sukses? Aku jadi penasaran." Pak Manto hanya mendengus. "Sudahlah, Bu, jangan suka ikut campur urusan orang." Tapi rasa ingin tahu Bu Sri terlalu besar. Ia mulai memata-matai warung bakso Pak Dedi, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Malam itu, Bu Sri melihat sesuatu yang ganjil. Dari balik pohon di dekat warung, ia memperhatikan Pak Dedi sedang membereskan meja. Tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Di bawah salah satu meja, terlihat sepasang kaki kecil, basah dan kotor seperti lumpur, berdiri tanpa tubuh. Bu Sri terdiam, tubuhnya gemetar. Ia mencoba mengabaikan apa yang dilihatnya, namun bayangan itu terus menghantuinya sepanjang malam. Sementara itu di rumah Pak Dedi, teror semakin nyata. Saat tengah malam, suara langkah kaki kembali terdengar di belakang rumah. Kali ini disertai suara tawa kecil seperti anak-anak. "Mas, aku nggak kuat lagi." Bu Santi menangis ketakutan. Pak Dedi mencoba memberanikan diri, membuka pintu belakang dengan membawa parang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin dan jejak kaki kecil yang berlumuran lumpur membentuk garis menuju kebun. Pak Dedi menutup pintu dengan tergesa. Wajahnya pucat pasi. "Bu, besok kita harus ke Mbahkarta lagi. Ini mulai nggak benar." Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka, menuntut lebih dari sekadar persembahan. Suatu malam, Bu Santi kembali mendengar suara langkah kaki di belakang rumah. Kali ini suara itu terdengar lebih jelas dan terasa semakin dekat. "Mas, kamu harus lihat ini," desaknya sambil mengguncang tubuh Pak Dedi yang sedang tidur. Pak Dedi terbangun, kebingungan, dan segera mengambil sender batang kayu sebelum menuju ke halaman belakang. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat sebuah sosok kecil berdiri di dekat pohon pisang. Sosok itu memiliki tubuh kerdil, kepala besar, dan mata yang merah menyala. "Astaga, itu apa, Mas?" teriak Bu Santi yang dengan panik bersembunyi di balik pintu. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian, sosok itu berlari ke arah kegelapan dan menghilang begitu saja. Pak Dedi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa sosok itu adalah bagian dari perjanjian yang ia buat dengan Mbahkarta. Namun, melihatnya secara langsung membuatnya semakin sadar akan konsekuensi dari pilihan yang telah ia ambil. "Sudah, jangan pikirkan ini. Fokus saja ke warung kita," kata Pak Dedi dengan suara gemetar. Meski begitu, Bu Santi tidak bisa melupakan apa yang ia lihat malam itu. Ketakutan dan kegelisahan semakin menguasai pikirannya, meskipun kesuksesan terus mengalir deras. Gosip yang semakin menyebar. Di desa, gosip tentang keberhasilan Pak Dedi dan Bu Santi semakin berkembang.
Beberapa tetangga mulai percaya bahwa mereka menggunakan pesugihan untuk mencapai kesuksesan yang begitu pesat. Warungnya nggak pernah sepi, padahal dulu jangankan rame, mangkok aja susah, kata Bu Sri kepada beberapa tetangga lainnya, menduga bahwa ada hal yang tidak wajar di balik kesuksesan mereka. Mungkin benar tuh, mereka pakai cara-cara nggak wajar, timpal salah satu tetangga. Pak Dedi mulai merasa bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan curiga. Namun, ia mencoba untuk mengabaikannya dan tetap fokus pada warungnya. Namun di balik senyuman yang ia tunjukkan kepada pelanggan, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa kesuksesan ini datang dengan harga yang sangat mahal, dan ia mulai meragukan apakah ia sanggup untuk terus membayar harga tersebut. Perilaku aneh anak-anak. Kesuksesan warung bakso Pak Dedi terus meroket, namun bayangan kegelisahan semakin menghantui Bu Santi. Setelah kejadian malam itu, ketika mereka melihat sosok kecil misterius di halaman belakang, ketenangan dalam rumah mereka tidak pernah kembali. Bu Santi sering mendapati anak-anak mereka, Fajar dan Reina, berperilaku aneh. "Mas, Fajar tadi ngomong sama siapa? Aku tadi dengar dia ketawa-ketawa sendiri di kamarnya," tanya Bu Santi dengan cemas kepada Pak Dedi. "Anak kecil mungkin lagi main pura-pura." "Jangan khawatir, Sen," jawab Pak Dedi dengan nada tidak peduli. Namun, Bu Santi tidak bisa menyingkirkan rasa cemasnya. Ia tahu bahwa sesuatu yang gelap telah masuk ke dalam rumah mereka. Malam yang mencekam. Suatu malam, Bu Santi terbangun karena mendengar suara anak-anak tertawa. Ia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan cepat, ia bergegas menuju kamar anak-anak. Begitu ia membuka pintu, matanya terbelalak melihat Fajar duduk di lantai, menghadap ke arah dinding. Tertawa kecil sambil menunjuk-nunjuk sesuatu yang tak terlihat oleh matanya. "Fajar, kamu sedang apa?" tanya Bu Santi, suaranya bergetar. Fajar hanya tertawa dan menunjuk lagi ke dinding, seolah-olah ada seseorang yang tak tampak oleh Bu Santi. "Fajar, siapa yang kamu ajak bicara?" Namun, Fajar tetap tertawa tanpa menjawab. Tiba-tiba, Bu Santi merasakan hawa dingin yang sangat menusuk dari arah dinding, membuatnya merinding ketakutan. Fajar kembali duduk di lantai kamar, matanya kosong menatap ke suatu tempat yang tak terlihat oleh Bu Santi. "Main sama Kak Dewi, Bu. Diajak main pet-pet," katanya dengan suara yang serak. Bu Santi merasa kaget gemetar. "Siapa yang kamu ajak main, Fajar?" tanya Bu Santi berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Namun Fajar tidak menjawab, hanya tertawa kecil dan kembali menunjuk ke arah yang tidak jelas. Bu Santi merasa ngeri. Ia tahu apa yang terjadi pada anaknya tidak wajar. Kata-kata Fajar terus terngiang di telinganya, seperti sebuah peringatan. Di dalam hati Bu Santi, rasa cemas semakin mendalam. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang gelap mengintai mereka. Tiba-tiba, ia teringat pada almarhumah janda yang pernah membicarakan ritual pesugihan, dan bagaimana sosok yang terlibat dalamnya bisa mengganggu kehidupan mereka. Mereka mengambil anak-anak sebagai bagian dari ritual, bisiknya pelan, dengan jantung berdebar kencang. Keanehan di hari-hari berikutnya. Hari-hari berikutnya, keanehan pada anak-anak mereka semakin menjadi. Rina yang biasanya ceria dan penuh energi, mulai sering menangis tanpa sebab yang jelas. Bahkan, ia menolak makan bakso kesukaannya. Pada suatu hari, Bu Santi sedang berada di dapur ketika Rina berlari kepadanya dengan wajah ketakutan. "Bu, di dapur ada yang berdiri," suara Rina gemetar. "Siapa Rina?" tanya Bu Santi, merasa terkejut dan semakin cemas. "Iya, Bu. Dia hitam, rambutnya panjang banget, ngelihatin aku," jawab Rina dengan suara yang terdengar sangat takut. Bu Santi hampir pingsan mendengar penuturan anaknya. Rasa takut yang mendalam segera menguasai dirinya. Ia mencoba memeluk Rina untuk menenangkannya, namun hatinya terasa sangat berat dan penuh kekhawatiran. Sesuatu yang sangat gelap sedang menyelimuti keluarganya, dan Bu Santi merasa tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Fajar yang mulai sakit-sakitan, sementara itu, Fajar mulai sering sakit-sakitan. Awalnya hanya demam biasa, tetapi lama-kelamaan tubuhnya semakin lemah. "Mungkin ini cuma kecapaian, Sen. Anak kecil kan sering begitu," kata Pak Dedi berusaha menenangkan Bu Santi yang khawatir berlebihan. Namun, Bu Santi tidak bisa lagi tenang. Ia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari pesugihan yang telah mereka jalani. Keberhasilan yang mereka raih dengan cepat ternyata membawa konsekuensi yang sangat berat, dan kini dampaknya mulai terasa pada anak-anak mereka. Kecurigaan Pak Harun. Di sisi lain, Pak Harun, kakak Pak Dedi, mulai merasa curiga dengan perubahan mendadak dalam hidup adiknya. "Kok warung bisa tiba-tiba sukses gitu ya, padahal dulu selalu sepi?"
Tanyanya pada istrinya. Istrinya menjawab, "Aku dengar gosip gak enak dari tetangga. Katanya mereka main pesugihan." Pak Harun tidak langsung percaya dengan gosip tersebut, namun keraguan mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan keberhasilan yang terlalu cepat dan luar biasa itu. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia merasa harus mencari tahu lebih dalam. Pak Harun semakin merasa tidak tenang setelah apa yang dilihatnya di warung bakso malam itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Setelah warung tutup, ia sengaja mengintip dari kejauhan. Ia melihat Pak Dedi berjalan ke arah dapur, membawa semangkuk bakso. Namun, bukan untuk memakannya. Pak Dedi justru menaruh mangkuk itu di sudut ruangan yang gelap. Rasa penasaran Pak Harun semakin besar. Apa yang dia lakukan? Pikirnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, dari bayang-bayang yang gelap, muncul sesosok kecil dengan tubuh kerdil yang mendekati mangkuk dan mulai memakan bakso di dalamnya. Melihat itu, bulu kuduk Pak Harun langsung berdiri. Ia tak tahu apa yang baru saja ia saksikan, namun ia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang wajar. Dengan hati yang berdebar, ia segera pergi meninggalkan tempat itu. Perasaannya kacau dan tidak bisa menenangkan diri. Puncak keanehan. Puncak dari semua kejadian aneh itu terjadi beberapa malam kemudian. Fajar tiba-tiba terbangun di tengah malam dengan tubuh yang dingin dan kaku. Matanya melotot, menatap ke arah sesuatu yang tidak terlihat oleh Bu Santi dan Pak Dedi. "Mas, kita harus bawa Fajar ke rumah sakit," teriak Bu Santi panik, berlari ke arah anaknya yang terkulai lemas di tempat tidur. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Fajar tiba-tiba berteriak dengan suara penuh ketakutan, "Jangan ambil aku! Jangan ambil aku!" Suara jeritan itu membuat Bu Santi dan Pak Dedi semakin panik. Mereka hanya bisa menangis melihat anak mereka kesakitan. Tubuhnya gemetar, seolah-olah sedang mengalami siksaan yang tak terlihat oleh mata mereka. Malam itu, keadaan semakin mencekam. Bu Santi dan Pak Dedi tak bisa lagi berpikir jernih. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk membawa Fajar ke rumah sakit. Namun Fajar semakin tidak sadarkan diri. Dalam kepanikan, Bu Santi hanya bisa berdoa, berharap anaknya bisa selamat dari kekuatan gelap yang tampaknya semakin menguasai keluarga mereka. Namun, di dalam hati Pak Dedi, ada rasa yang menggelisahkan. Ia tahu bahwa semua ini tidak terlepas dari perjanjian gelap yang ia buat untuk mendapatkan kesuksesan. Malam itu, Pak Dedi dan Bu Santi terdiam dalam kekhawatiran. Ketakutan mereka semakin membuncah. Bukan hanya karena kondisi anak-anak yang semakin memburuk, tetapi juga karena mereka tahu bahwa semua yang mereka alami adalah akibat dari keputusan yang gelap, yaitu perjanjian pesugihan yang telah mereka lakukan. Pak Dedi merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. "Mas, kita harus berhenti," kata Bu Santi dengan air mata yang terus mengalir. "Jika tidak, kita akan kehilangan semuanya, termasuk anak-anak kita." Pak Dedi menatap istrinya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu, meskipun ia telah mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, semua itu datang dengan harga yang sangat mahal. Kini harga itu mulai menghancurkan keluarganya. Dan ia tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan jika terus dibiarkan. "Baiklah, aku akan lakukan apa yang kau minta," jawab Pak Dedi akhirnya. "Aku akan menemui Pak Harun." Keputusan itu diambil dengan berat hati. Namun Pak Dedi tahu bahwa jika ia terus membiarkan situasi ini, mereka akan kehilangan lebih banyak lagi. Maka, malam itu juga Pak Dedi memutuskan untuk berbicara dengan kakaknya, Pak Harun, yang beberapa waktu lalu mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres. Saat mereka bertemu, Pak Dedi tak bisa lagi menahan beban di dalam dirinya. Dengan suara gemetar, ia mengakui semua yang telah terjadi. "Har, aku terjebak dalam pesugihan," ucap Pak Dedi dengan suara bergetar. "Aku tahu aku salah, tapi sekarang, anak-anak kami jadi korban. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Pak Harun terdiam sejenak memandangi adiknya dengan rasa cemas. Setelah beberapa detik, ia menjawab dengan serius. "Aku tahu ini bukan jalan yang benar, tapi kita masih bisa keluar dari sini. Aku akan bantu." Malam itu, Pak Harun membawa Pak Dedi dan Bu Santi ke rumah Ustaz Anwar, seorang pria yang sudah dikenal luas karena kemampuannya membantu orang-orang yang terjerat dalam dunia gelap. Rumah Ustaz Anwar sederhana, namun terasa berbeda. Aura ketenangan menyelimuti rumah itu, jauh dari segala energi negatif yang menguasai rumah Pak Dedi. Ustaz Anwar mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Wajahnya tetap tenang, meskipun jelas ia memahami betapa beratnya situasi yang sedang mereka hadapi. Semua yang terjadi ini adalah akibat dari keputusan yang salah.
ucap Ustaz Anwar dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Tapi ingatlah, rahmat Allah lebih besar dari segala kesalahan manusia. Kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia memandang keluarga Pak Dedi dengan penuh perhatian. Kita harus berikhtiar untuk menghapus semua pengaruh buruk ini. Malam ini juga, saya akan lakukan pengobatan untuk membersihkan rumah dan diri kalian dari energi gelap yang menghantui. Pak Dedi dan Bu Santi hanya bisa mengangguk, berharap dengan sepenuh hati bahwa ini adalah jalan keluar yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan anak-anak mereka dan bebaskan diri dari belenggu pesugihan yang selama ini mereka jalani. Setibanya di rumah Ustaz Anwar, suasana malam itu terasa penuh ketegangan. Ustaz Anwar segera memulai persiapan untuk ritual pengobatan. Ia meminta keluarga Pak Dedi untuk berkumpul di ruang tamu, sementara ia menyiapkan air doa dan menyalakan kemenyan. Begitu doa-doa mulai dibacakan, suasana tiba-tiba berubah. Angin dingin berhembus kencang, membuat seluruh ruangan terasa semakin mencekam. Lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip, dan suara langkah kaki terdengar dari atap rumah. Teruskan doa-doa ini, jangan berhenti apapun yang terjadi, ucap Ustaz Anwar dengan suara tegas, menjaga ketenangannya. Pak Dedi memeluk kedua anaknya yang tampak gemetar ketakutan, sementara Bu Santi terus membaca doa seperti yang diajarkan Ustaz Anwar. Tapi suasana semakin mencekam. Suara langkah kaki di atap semakin keras, seolah ada sesuatu yang melompat-lompat di atas genteng. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang sangat menyeramkan. Kalian pikir bisa lepas semudah itu? Suara itu terdengar seperti suara perempuan, namun sangat dingin dan penuh kebencian, seolah datang dari kedalaman kegelapan. Ustaz Anwar meminta Pak Harun untuk segera mengambil tali pocong yang disimpan di gudang. Kita harus membakar ini sekarang juga. Ini sumber dari semua kekacauan, tegasnya. Pak Harun meskipun ketakutan bergegas menuju gudang. Namun, saat ia membuka pintu gudang, sebuah bayangan hitam muncul dan menatapnya dengan tajam. Saking terkejutnya, Pak Harun hampir jatuh. Tetapi dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia berhasil mengambil tali pocong itu dan menyerahkannya kepada Ustaz Anwar. Bakar sekarang juga, Ustaz. Saya nggak mau pegang ini lama-lama, kata Pak Harun sambil terengah-engah tubuhnya gemetar. Setelah tali pocong itu dibakar, suara jeritan keras terdengar dari arah dapur, membuat semua orang terkejut. Namun, Ustaz Anwar tidak berhenti berdoa. Ia terus melantunkan doa-doanya, seolah tak peduli dengan suara-suara mengerikan yang terdengar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, keanehan itu perlahan menghilang, dan rumah akhirnya menjadi tenang kembali. Setelah ritual selesai, Ustaz Anwar menatap keluarga Pak Dedi dengan penuh perhatian. Ingat, semua ini terjadi karena keputusan yang salah. Jangan pernah lagi mengambil jalan pesugihan. Semua harus dilalui dengan usaha dan doa. Jangan berharap pada hal-hal yang tidak pasti. Jangan pernah lagi tergoda untuk mencari jalan pintas untuk rezeki. Pak Dedi dan Bu Santi hanya bisa mengangguk sambil menangis. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan mereka harus memulai semuanya dari awal. Namun meski harus memulai dari nol, mereka juga tahu bahwa itu lebih baik daripada kehilangan keluarga mereka. Kini mereka bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik, dengan usaha yang halal dan doa yang tulus. Sejak malam itu, suasana rumah Pak Dedi perlahan membaik. Warung bakso miliknya memang kembali sepi, namun ia tidak lagi peduli. Baginya, yang terpenting adalah keluarganya selamat dan terbebas dari kegelapan yang selama ini menghantuinya. Namun ada satu pelajaran besar yang ia pelajari. Keserakahan dan keputusan yang salah hanya akan membawa petaka. Kini ia dan keluarganya memilih untuk hidup sederhana, namun penuh dengan ketenangan dan kejujuran. Malam itu, meskipun suasana rumah Pak Dedi sudah lebih tenang setelah ritual yang dilakukan oleh Ustaz Anwar, ada satu perasaan ganjil yang belum sepenuhnya hilang. Suasana rumah masih terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang belum pergi sepenuhnya. Ketika malam semakin larut, suara langkah kaki terdengar lagi di halaman depan rumah. Kali ini langkahnya berat dan menyeret. Pak Dedi yang merasa takut namun penasaran, memutuskan untuk keluar dan memeriksa. Ia membuka pintu perlahan dan melihat halaman rumahnya kosong, namun angin dingin yang menusuk tulang tiba-tiba berhembus. Pak Dedi merinding. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. "Masuk saja, Pak. Jangan keluyuran malam-malam begini," teriak suara dari dalam rumah. Pak Dedi bingung. Tidak mungkin ada tamu yang datang larut malam seperti ini.
Ia melangkah hati-hati menuju dapur, namun ketukan itu terus berulang, semakin lama semakin keras. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, Pak Dedi memberanikan diri mengintip dari jendela pintu. Saat itulah ia melihatnya, sebuah sosok hitam berdiri membelakanginya. Pak Dedi terperanjat dan mundur beberapa langkah, namun sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Pak Dedi terdiam, tubuhnya seperti beku. Suara itu terdengar pelan, namun menggema di telinganya, seperti suara ribuan serangga berdesis. Ia mengenali wajah itu, wajah almarhumah Dewi, janda yang pocongnya ia curi tali kafannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum menyeramkan menghiasi bibirnya. Pak Dedi jatuh terduduk, ia berteriak, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Sosok itu mendekat perlahan, menyeret kain kafan yang hampir menyentuh tubuhnya. Kenapa kau ganggu tidurku, Pak Dedi? Kenapa kau ambil milikku? Sekarang aku akan ambil milikmu. Suara itu terdengar mengancam. Pak Dedi merasa tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak meskipun rasa takut melumpuhkan pikirannya. Sosok itu mendekat semakin dekat hingga jaraknya hanya beberapa inci. Tiba-tiba jeritan Bu Santi terdengar dari ruang tamu. Pak Dedi langsung tersadar dan bergegas ke arah keluarganya. Namun sudah terlambat. Di ruang tamu, ia melihat Bu Santi terbaring lemas di lantai. Kedua anaknya menangis histeris di sampingnya. "Mas, maaf, aku nggak kuat lagi," bisik Bu Santi sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Pak Dedi meraung keras, memeluk tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa. Sementara kedua anaknya terus menangis. Dalam hati Pak Dedi tahu bahwa semua ini adalah balasan atas perbuatannya yang salah. Beberapa hari setelah kematian Bu Santi, keadaan keluarga Pak Dedi semakin hancur. Fajar dan Lala jatuh sakit lagi. Pak Dedi yang sudah kehilangan akal, akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Ustadz Anwar. Namun kali ini, Ustadz Anwar menolak. "Maaf Pak Dedi, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi ini adalah konsekuensi dari pilihan hidupmu. Kau harus menanggungnya sendiri," ujar Ustadz Anwar dengan suara tegas. Pak Dedi pulang dengan hati hancur. Ia merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Warung bakso yang dulu ramai kini kosong melompong. Dan para tangga mulai menjauh setelah mendengar cerita tentang pesugihannya. Pada malam yang dingin itu, Pak Dedi memutuskan untuk mengakhiri semuanya.